Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Kita lanjut lagi dengan episode 71. Memohon balas kasihan Presdir Sean Yuwono. Episode 72. Saya tidak bersedia. Dan episode 73. Giana menyesal. Setelah beberapa saat, puluhan orang masuk ke aula pernikahan. 90% dari mereka adalah pria dan hanya ada 3 wanita. Rentang usia mereka 20 hingga 40 tahun. Mereka semua dibawa masuk oleh pemuda tadi. Pemuda itu memperkenalkan pada orang-orang ini. Ini adalah Direktur Singgi. Sementara kedua beliau ini adalah Direktur Cahyadi dan istrinya, Giana Wangsa. Puluhan orang buru-buru tersenyum dan menyapa. Selamat malam, Direktur Singgi. Selamat malam, Direktur Cahyadi. Segerombolan orang ini membuat Singgi dan Cahyadi merasa bahwa mereka berdua masih sangat terhormat. Cahyadi melihat sekilas dari kejauhan dan tiba-tiba merasa bahwa banyak di antara mereka yang terlihat tidak asing. Cahyadi berjalan mendekat dan bertanya dengan nada mengejek. Menurut sopir ayahku, kalian semua menjalankan perusahaan. Perusahaan macam apa yang kalian jalankan? Coba jelaskan. Perusahaan saya bernama Sukses Jaya. Nama perusahaan saya Skyfield Online Games. Perusahaan saya adalah perusahaan hidup sehat. Mereka semua berbondong-bondong menyebutkan nama perusahaan masing-masing. Namun, wajah Cahyadi tiba-tiba berubah pucat begitu mendengar nama-nama perusahaan ini. Cahyadi tahu semua perusahaan itu. Selain itu, dia juga berinvestasi di semua perusahaan itu. Cahyadi mulai emosi dan memaki. Kalian semua perusahaan sampah yang sudah bangkrut dan membuatku kehilangan uang. Cahyadi telah berinvestasi di ratusan perusahaan selama beberapa waktu ini. Namun, ketika menginvestasikan uangnya, dia tidak bertemu dengan setiap pemilik perusahaan. Jika Cahyadi sudah memilih, anak buahnya yang akan mengerjakannya. Jadi, mereka yang barusan datang ke sana tidak saling mengenal dengan Cahyadi. Melihat ini semua, Singgi mulai panik dan buru-buru bertanya, Cahyadi, apa kamu menginvestasikan uangmu pada mereka? Perusahaan mereka semuanya bangkrut. Cepat katakan pada ayah. Berapa banyak yang tersisa dari uang 1 triliun pemberian ayah? Cahyadi tidak berani berbohong dan menjawab sambil berbisik. Semuanya hilang. Plak. Singgi langsung menamparkan wajah Cahyadi dan membentaknya dengan penuh emosi. Dasar tukang buang-buang uang. 1 triliun. 1 triliun kamu hilangkan semuanya dengan begitu cepat. Bahkan Giana tidak bisa mempercayai ini semua. Seolah-olah baru terjadi kemarin. Cahyadi mengatakan bahwa ayahnya memberikan 1 triliun dan dia juga berjanji akan mendapatkan 10 triliun untuk Giana. Tetapi, sekarang tidak ada sepeser pun yang tersisa. Cahyadi menangis sambil menutupi wajahnya, menunjuk ke arah Sean, dan berkata dengan suara gemetar, Ayah, Sean si bajingan itu menjadikanku sebagai sasarannya. Cahyadi menunjuk ke arah Sean begitu saja. Ketika melihat puluhan orang tersebut, dia langsung berlari ke arah Sean. Kerumunan orang di sana langsung bergegas dan berebut untuk mendekati Sean. Singgi, Cahyadi, dan Giana berusaha menghadang mereka. Puluhan orang pun menabrak ketiganya yang menghalangi jalan seperti bom bongkar. Hei, kenapa kalian berlari sembarangan? Singgi yang lagi-lagi ditabrak langsung memaki dengan kesal. Giana juga terus berteriak. Namun, puluhan orang itu tidak peduli meskipun sudah menabrak tuan rumah pesta pernikahan ini. Lagi pula, sejak awal mereka memang bukan datang untuk bertemu dengan keluarga Pangestu. Ketika puluhan bos bisnis kecil tersebut datang menghampiri Sean, mereka semua berperilaku baik. Mereka menjaga jarak 2 meter dari Sean dan semuanya berlutut di tanah. Presdir Sean, mohon dikasihani kami. Presdir Sean, mohon dikasihani kami. Puluhan bos perusahaan berlutut di depan Sean dan memohon belas kasihan dengan serentak. Kejadian itu sontak membuat semua pengusaha yang ada di sana ketakutan. Ternyata orang-orang ini bukannya datang karena mengagumi Direktur Singgi, melainkan datang untuk menemui Presdir Sean. Presdir Sean benar-benar hebat. Dia bahkan bisa menghancurkan begitu banyak perusahaan ini sendirian. Benar-benar mengerikan.
Sean Yuwono pasti orang nomor satu di dunia bisnis Jakarta. Sementara itu, Sean sendiri meminum teh dan perlahan berkata, selama keluarga Pangestu berhenti menginvestasikan uang di perusahaan kalian, tentu saja saya tidak akan menjadikan kalian sebagai sasaran lagi. Puluhan orang tersebut sama-sama bangkit saat mendengar kata-kata Sean, lalu menoleh dan berteriak pada Cahyadi. Cahyadi, jangan beri kami uang lagi. Sial, ternyata aku jadi sasaran karenamu. Kamu tidak boleh menyerang perusahaanku lagi. Cahyadi, kamu harus mengganti kerugianku. Puluhan bos bisnis kecil di sana berteriak pada Cahyadi dan teriakan mereka semua bersahut-sahutan. Singgi sangat marah dan berteriak, segera usir orang-orang ini. Sejak awal keluarga Pangestu sudah tahu bahwa Sean memiliki keterampilan ilmu bela diri. Jadi mereka sudah menyiapkan banyak jagoan yang gagah perkasa untuk menghadapi mantan suami Giana ini. Semua orang ini masuk dan membawa puluhan bos tadi keluar. Para bos bisnis kecil tadi masih belum menyerah. Kami datang dengan memberikan hadiah uang sebesar 20 juta. Atas dasar apa kalian mengusir kami? Singgi, kamu tidak tahu malu. Bisa-bisanya kamu menyuruh kami yang baru saja masuk ini untuk langsung keluar begitu saja. Apa karena kamu ingin mendapatkan uang ratusan juta dari kami? Singgi menjadi sangat malu mendengarnya. Dia adalah putra keluarga Pangestu. Bagaimana mungkin dia peduli pada ratusan juta dari orang-orang itu? Singgi pun segera berkata, kembalikan semua hadiah mereka. Berikan pada mereka 2 kali lipat. Singgi sangat marah sehingga dia memilih menghabiskan ratusan juta lebih demi melindungi harga diri keluarga Pangestu. Setelah puluhan bos bisnis kecil tadi pergi, Singgi bergegas menghampiri Sean dengan penuh emosi dan berkata, Presdir Sean, saya tidak tahu bagaimana Cahyadi sudah menyinggung Anda, tapi tidak seharusnya Anda menjadikannya sebagai sasaran seperti ini. Putra saya sudah kehilangan 1 triliun. Seharusnya kerugian Anda juga lebih dari 1 triliun. Bukan. Singgi tahu betul bahwa untuk membuat sebuah perusahaan bangkrut dalam waktu sesingkat itu, kecuali dengan menggunakan cara yang tercela, orang tersebut pasti harus menggunakan lebih banyak uang untuk dapat menghabisi perusahaan lawan. Dengan cara seperti ini, uang yang terbuang tentu semakin banyak. Sejak sebelum datang kemari, Sean memang tidak berencana untuk berdamai dengan keluarga Pangestu. Karena amarah Singgi sekarang sudah meledak, Sean sudah tidak peduli lagi. Apa yang dilakukan putra Anda bisa Anda tanyakan sendiri padanya. Sementara, seberapa banyak uang yang saya buang, tidak perlu Anda khawatirkan, kata Sean. Di mata saya, uang senilai 1 triliun lebih ini bukanlah apa-apa. Giana merasa seperti sedang bermimpi saat mendengar kalimat terakhir Sean. Uang senilai 1 triliun bukan apa-apa di mata Sean. Tetapi, Giana mengkhianati Sean hanya untuk uang ini. Singgi sudah menduga bahwa insiden ini pasti ada hubungannya dengan Giana. Namun, karena Cahyadi sudah menikah dengan Giana, dia harus melindungi mereka berdua. Dengar-dengar, Presiden Sean selalu berada di luar Jakarta. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak akan bisa melawan ular setempat. Presdir Sean memang kaya dan kami keluarga Pangestu memang tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Tapi kami sudah berada di Jakarta selama beberapa dekade, kata Singgi. Singgi melanjutkan, saya sudah memiliki banyak teman di Jakarta selama beberapa dekade terakhir, termasuk beberapa saudara dari Tanah Abang. Jika saudara Tanah Abang saya tahu bahwa seseorang berani menjadikan putra saya sebagai sasarannya seperti ini, sepertinya mereka tidak akan melepaskan Anda. Bahkan mungkin mereka bisa melakukan sesuatu di luar hukum. Singgi sedang mengancam Sean. Cynthia menjadi marah dan menyahut. Singgi, kamu berani mengancam Presdir Yuwono. Sean mengulurkan tangannya, memberi isyarat pada Cynthia untuk tidak usah marah-marah, dan berkata dengan tenang, Direktur Singgi bersedia memberi saya pelajaran. Saya sudah tidak sabar menantikannya. Entah siapa kira-kira saudara dari Tanah Abang itu. Saya juga ingin bertemu dengannya. Hah, sebentar lagi kamu akan bertemu dengannya, kata Singgi. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tuan Andi, apa Anda sudah sampai? Orang di seberang telepon menjawab. Sudah sejak tadi di pintu masuk. Singgi langsung membalas. Oh, Anda sudah sampai. Kenapa tidak masuk? Saya akan segera keluar menjemput Anda. Episode 72.
Saya tidak bersedia. Begitu Singgi tiba di pintu masuk hotel, dia melihat Andi dan John sedang berdiri di luar pintu bersama dengan beberapa anak buah mereka. Dia pun bergegas menghampiri mereka. Tuan Andi, Kak John, kenapa tidak langsung masuk kalau sudah sampai? Mata Andi terus memandang ke kejauhan saat menjawab. Sedang menunggu seseorang, menunggu seseorang. Sejenak Singgi penasaran. Andi adalah bos besar di beberapa provinsi di sekitar sini dan selalu orang lain yang menunggunya. Jadi, siapa orang yang pantas membuat Andi berdiri dan menunggu di sini? Tak sampai 2 menit, sebuah Rolls-Royce dengan plat nomor cantik mendekat. Begitu Singgi melihat nomor plat itu, dia tahu bahwa tamu yang datang pasti memiliki latar belakang yang sangat bagus. Bagi orang-orang kalangan atas seperti mereka, kedudukan seseorang sudah bisa diketahui dari plat nomor mobilnya. Di kota seperti Jakarta, setiap orang kaya yang memiliki kedudukan tinggi pasti menggunakan plat mobil bernomor cantik. Semakin sedikit nomor yang tertera, maka semakin mahal harga yang harus dibayarkan. Beberapa nomor bahkan hanya bisa dimiliki oleh kalangan kelas tertentu. Tidak sembarang orang yang memiliki koneksi atau uang bisa mendapatkannya. Ketika Singgi melihat huruf dan angka yang tertera pada plat nomor mobil itu, dia langsung tahu bahwa mobil itu pasti dikendarai seseorang yang sangat terkemuka. Andi berinisiatif berlari ke pintu belakang untuk membukakan pintu, lalu membungkuk dengan hormat dan menyambut. Tuan Virus, selamat datang. John turut membungkuk sampai 90 derajat dan menyambut dengan suara yang nyaring. Selamat datang, Tuan Virus. Pengurus rumah tangga Virus turun dari mobil. Singgi melihat pria tua itu tampak begitu agung dan berwibawa. Sekali lihat saja, orang pasti langsung tahu bahwa Virus merupakan seseorang yang terkemuka. Singgi menarik-narik Andi dan bertanya, siapa orang tua ini? Andi memperkenalkan, ini Tuan Virus, penyelamatku. Tanpa beliau, tidak akan ada Andi Laksono yang sekarang. Setelah mendengarnya, Singgi segera menangkupkan tangannya dan ikut menyambut Virus. Selamat datang, Tuan Virus. Nama saya Singgi Pangestu. Saya sudah mengenal Tuan Andi selama bertahun-tahun dan kami berteman sangat baik. Singgi memperkenalkan diri. Hari ini adalah pernikahan putra saya, Cahyadi Pangestu. Saya tidak tahu Anda datang ke sini. Halo, Tuan Singgi, kata Virus sambil tersenyum. Saya datang untuk menghadiri pernikahan tanpa undangan. Mohon Tuan Singgi memaafkan saya. Perkataan Virus membuat Singgi merasa tersanjung. Tidak, kedatangan Anda merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Pangestu. Mari, silakan masuk. Singgi kegirangan dan merasa bangga. Haha, Sean. Memangnya kenapa kalau kamu kaya raya? Orang terkemuka seperti Andi dan Tuan Virus saja begitu hormat padaku. Aku tidak percaya kamu masih berani melawanku. Setelah ketiganya masuk ke aula pernikahan, Singgi berjalan di paling depan dan berkata pada Sean, Sean, aku perkenalkan beberapa temanku dari Tanah Abang. Beliau ini adalah. Sebelum Singgi selesai berbicara, John sudah terlebih dahulu melompat ke hadapan Sean dan langsung berlutut di hadapannya. John berseru dengan suara yang nyaring. Tuan muda Sean, selamat ulang tahun. John sudah pernah menyinggung Sean sebelumnya. Jika bukan karena kebaikan Sean yang tidak menghabisi mereka semua, saat ini John mungkin sudah tenggelam di Sungai Ciliwung. Andi ikut melangkah maju dan membungkuk dengan hormat untuk memberikan ucapan selamat. Tuan muda, selamat ulang tahun. Tuan Virus dan saya datang ke sini untuk mengantarkan hadiah untuk Tuan. Pengurus rumah tangga Virus perlahan melangkah maju. Di mata Singgi dan semua tamu yang hadir, mereka dapat melihat bahwa pria tua ini memiliki wibawa yang luar biasa dan jelas merupakan orang yang sangat berkuasa. Tanpa disangka, Virus turut membungkuk dengan hormat dan berseru dengan suara yang nyaring pada Sean. Tuan muda. Selamat ulang tahun, Tuan muda, Singgi, Giana, dan yang lainnya. Semua tercengang. Sean segera bangkit dan menjabat tangan Virus sambil berkata, aku sudah menganggap pengurus Virus sebagai kerabat sendiri. Pengurus Virus tidak perlu memberi hormat padaku seperti ini. Setelah berkata demikian, Sean memandang Singgi dan bertanya, kamu bilang kamu mencari temanmu di Tanah Abang untuk berurusan denganku. Jangan-jangan yang kamu maksud adalah Andi dan John. Bahkan Singgi harus memanggil mereka berdua, Tuan Andi, dan
Kak John. Dengan hormat. Tetapi Sean benar-benar memanggil mereka layaknya seorang pelayan saja. Begitu mendengar perkataan Sean, John segera mengamuk dan menghardik Singgi. Keparat. Kamu mau melawan Tuan Muda Sean? Kamu punya otak? Tidak. Singgi tidak berani menjawab sepatah kata pun begitu ditegur oleh John secara langsung. Saya datang ke sini untuk merayakan pernikahan Cahyadi dan Giana. Bukan untuk membuat keributan. Saya tidak ingin orang berpikir bahwa saya sengaja membuat keributan untuk menghentikan pernikahan ini. Kata Sean. John, Andi, kalian pergi saja dari sini. Pengurus virus. Letakkan saja hadiahnya. Pengurus virus bisa pergi dulu. Ketika Sean sudah perintah, ketiganya tidak berani untuk tidak mematuhinya. Namun, sebelum pergi, Andi sengaja berbisik pada Singgi. Jika Tuan Muda kehilangan sehelai rambut saja di pestamu ini, aku akan mengubur seluruh keluargamu hidup-hidup. Singgi mendadak menjadi cemas dan berkeringat dingin. Tetapi tidak berani membalas Andi. Seluruh tamu yang hadir juga tercengang. Si Presdir Sean ini benar-benar menguasai dunia hitam dan putih. Bahkan, Andi juga ternyata anak buahnya. Presdir Sean masih sangat muda. Tapi kemampuannya sudah sampai di tahap ini. Siapapun yang memprovokasi dirinya pasti tidak akan bernasib baik. Semua orang di sana hanya mementingkan kepentingan diri masing-masing. Begitu melihat bahwa Sean begitu dihormati di Jakarta, para tamu di setiap meja datang menghampirinya satu demi satu sambil membawa gelas anggur. Saya dengar hari ini adalah hari ulang tahun Presdir Sean. Meskipun belum pernah bertemu sebelumnya, kami sudah ditakdirkan untuk bertemu Presdir Sean di sini. Mari, semuanya, sama-sama bersulang untuk Presdir Sean. Baik. Semua tamu yang hadir bertepuk tangan dengan serempak. Ironisnya, banyak dari mereka adalah kerabat keluarga Pangestu dan teman Cahyadi. Sean tertawa mencibir. Dia tiba-tiba teringat bahwa belum lama ini, pada hari ulang tahun ke-80 Nenek Wangsa, orang-orang kalangan atas yang hadir di pesta pernikahan ini juga datang ke pesta ulang tahun itu. Waktu itu, Sean terlibat keributan dengan tuan rumah acara. Alhasil, keluarga Wangsa mendorong para tamu yang hadir untuk memasukkan Sean ke dalam daftar hitam. Sedangkan, para tamu juga melakukannya sesuai keinginan keluarga tahun. Sementara, hari ini semua orang tahu bahwa Sean sudah melakukan sesuatu yang merugikan keluarga Pangestu. Tetapi, tidak ada satupun tamu di sini yang berani membantu keluarga Pangestu. Sebaliknya, mereka semua berinisiatif untuk bersulang dan berteman dengan Sean. Betapa kejamnya dunia. Namun inilah kenyataannya. Sean mengambil cangkir teh dan berkata, "Terima kasih atas ucapan selamat ulang tahun, kalian. Tapi, karena ada beberapa orang yang takut saya minum terlalu banyak dan menimbulkan keributan, saya bersulang dengan Anda semua dengan teh saja." Setelah Giana mendengar perkataan Sean, wajahnya langsung memerah. Sebelumnya, ketika Giana memberikan undangan pernikahannya dengan Cahyadi, dia secara khusus memberitahu Sean untuk tidak minum terlalu banyak pada hari pernikahannya agar jangan sampai membuatnya malu. Sekarang, seharusnya Giana tidak perlu khawatir Sean akan mempermalukannya. Setelah minum teh, Sean berkata pada Singgi, "Direktur Singgi, sudah semakin malam. Bukankah pesta pernikahan ini sudah seharusnya dimulai?" Setelah menyaksikan pernikahan kalangan atas ini, saya masih harus kembali ke kantor untuk bekerja. Singgi terlihat tidak tahu harus berbuat apa. Hanya saja, apapun yang terjadi, dia harus menyelesaikan pernikahan putranya terlebih dahulu. Akhirnya, Singgi segera berkata pada pembawa acara, "Segera mulai pernikahan." Cahyadi dan Giana berjalan ke atas panggung. Tetapi pikiran Giana tampaknya sedang berada di tempat lain dan sama sekali bukan berada di pernikahan ini. "Cahyadi Wangsa, apakah Anda bersedia menikah dengan Giana Wangsa dan menerimanya sebagai istri Anda? Baik miskin atau kaya, sakit atau sehat, merawatnya dan menemaninya sampai maut memisahkan." Cahyadi menjawab, "Saya bersedia." "Giana Wangsa, apakah Anda bersedia menikah dengan Cahyadi Wangsa dan menerimanya sebagai suami Anda? Baik miskin atau kaya, sakit atau sehat, merawatnya dan menemaninya sampai maut memisahkan." Giana menjawab, "Saya tidak bersedia."
Episode 73. Giana menyesal. Di hotel yang megah, Giana yang berbalut gaun pengantin putih menolak pernikahan itu di depan umum. Benar saja. Kontan terjadi keributan di tempat. Sejak Sean mengungkapkan bahwa dirinya merupakan seorang presiden direktur, hati Giana terguncang hebat. Ditambah lagi saat Giana melihat para orang terkemuka tunduk pada Sean. Dia merasa bahwa mantan suaminya itu merupakan raja penguasa Jakarta. Mantan kekasih hatinya sekarang menjadi orang kaya yang dikagumi semua orang. Bagaimana bisa Giana menikahi Cahyadi dengan tenang? Giana tidak menyukai Cahyadi yang merupakan seorang buaya darat. Dia tidak setampan Sean dan kepribadiannya pun tidak selembut Sean. Lebih baik Sean saja yang menjaga dan memanjakannya. Satu-satunya kelebihan yang dimiliki oleh Cahyadi adalah latar belakang keluarganya yang baik dan dapat membantu keluarga Wangsa. Namun, sekarang Cahyadi bahkan tidak lagi memiliki satu-satunya keuntungan yang bisa dibandingkan dengan Sean. Karena itu, Giana tidak ragu untuk menolak Cahyadi di tempat. Giana yang berbalut gaun pengantin putih segera berlari turun dari panggung dengan berderai air mata. Dia langsung melompat ke pelukan Sean sambil berteriak, "Sean, aku mencintaimu." Keributan di tempat kejadian menjadi semakin ramai dan heboh. Ya Tuhan, bahkan pengantin wanita berlari dan memeluk laki-laki lain di pernikahannya. Haha, ada banyak tontonan seru di sini. Cahyadi yang berbalut setelan jas masih berdiri di atas panggung dan dikhianati begitu saja. Sean tetap duduk dengan tenang di kursi. Namun diam-diam perasaannya tidak karuan saat merasakan pelukan dari mantan istrinya. Ada kegembiraan dan kebanggaan. Tetapi ada juga kebencian dan kemarahan. Sean teringat saat dirinya mengenakan seragam pengantar makanan yang terlihat sederhana dan mengantarkan makanan ke Hotel Raffles. Hari itu, dia berdiri di depan Cahyadi dan Giana. Giana mengatakan pada Sean dengan mantap bahwa orang sepertinya tidak pantas memasuki hotel itu. Jika dipikir-pikir lagi, mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa akan terjadi pemandangan seperti hari ini. Cynthia yang duduk di sebelah Sean mengeluarkan sebatang rokok dari tasnya dan menyalakannya. Kemudian tersenyum mengejek. Giana, kamu pikir Sean akan memaafkanmu jika sekarang kamu berlari padanya seperti ini?" Sudut bibir Cynthia terangkat hingga terbit sebuah senyum sinis. Sebagai seorang wanita, dia benar-benar ingin mengatakan pada Giana, jika sejak awal sudah tahu akan begini, kamu tidak akan bertindak seperti itu. Sebagai tuan rumah, Singgi tidak menyangka ini semua akan terjadi. Wajah, tangan, dan kakinya gemetar. Di tempat pernikahan, menantu perempuannya sendiri malah berlari ke pria lain dan mengatakan bahwa dia mencintai pria itu. Ini penghinaan bagi keluarga Pangestu. Mau ditaruh di mana muka keluarga Pangestu? Tepat pada saat ini, tiba-tiba Jayadi melangkah maju dan menarik Giana dari pelukan Sean. Lalu, dia menamparkan putrinya dengan kejam. "Plak, kamu sudah gila," bentak Jayadi yang panik. "Tindakanmu ini sudah menyinggung keluarga Wangsa. Kamu ingin menyeret kami ke liang kubur bersamamu." Jayadi tahu betapa seriusnya masalah ini. Giana telah membuat keluarga Pangestu kehilangan muka dan menjadi bahan olok-olokan di Jakarta. Bagaimanapun, keluarga Pangestu bukanlah seseorang yang bisa ditandingi keluarga Wangsa dan mereka pasti akan memberikan pembalasan bagi keluarga Jayadi. Lana segera datang, memeluk Giana dengan sedih, dan memarahi Jayadi. "Jayadi, kenapa kamu memukul putrimu?" Giana dan Sean sudah pernah menikah selama 3 tahun dan memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain. Benar saja Giana memilih Sean. Lagi pula, bukankah sekarang Sean juga seorang presiden direktur? "Kamu, dasar wanita mata duitan, tutup mulutmu." Jayadi sangat marah dan benar-benar naik pitam. Dia mengangkat tangannya lagi dan ingin menamparkan Lana. Jayadi tahu bahwa Sean tidak akan menerima Giana kembali. Dia juga tahu bahwa kedatangan Sean hari ini bukan untuk merebut mempelai wanita. Tidak peduli bagaimanapun Giana memohon, tidak akan ada gunanya. Sekarang Giana sudah menikah dengan Cahyadi dan menjadi menantu keluarga Pangestu. Satu-satunya pilihan baginya saat ini adalah tetap memilih untuk hidup dengan keluarga Pangestu terlebih dahulu. Jika tidak, Giana tidak mendapatkan apapun dari Sean maupun keluarga Pangestu karena dia sudah menyinggung keduanya. Sean tidak mengatakan sepatah kata pun tentang urusan keluarga Wangsa.
Ketiga orang ini memang berhubungan dengannya di masa lalu. Mereka dulu adalah istrinya, ayah mertuanya, dan ibu mertuanya. Tapi, sekarang mereka semua tidak ada hubungannya lagi dengan Sean. Sean bangkit dari tempat duduknya, mengancing jasnya dengan rapi, dan berkata, "Ini benar-benar pernikahan paling kalangan atas di dunia. Tidak heran jika Tuan Muda Cahyadi bersikeras menyuruh saya untuk menghadirinya. Karena saya sudah menyaksikan pernikahannya dan masih ada urusan di kantor. Saya pamit dulu." Cynthia memadamkan rokok Nona Capri yang baru saja dinyalakannya dan berkata, "Saya juga sudah harus pergi." Leo yang duduk di meja yang sama buru-buru ikut berdiri sambil berkata, "Presdir Sean. Wah, Presdir Cynthia. Tunggu saya. Saya juga sudah tidak mau menghadiri pernikahan ini. Saya akan pergi bersama kalian." Setelah mereka bertiga pergi, para tamu di meja-meja lain menghampiri Singgi untuk berpamitan. "Direktur Singgi, saya masih ada urusan di perusahaan. Saya pamit dulu. Ada panggilan mendesak dari pegawai. Maaf." "Ya, saya pamit dulu." Tak lama kemudian, hanya ada 2 meja tersisa di aula pernikahan yang awalnya ramai. Kedua meja itu bahkan ditempati kerabat keluarga Pangestu sendiri. Pada dasarnya, semua mitra bisnis yang hadir kini telah menghilang. Orang-orang ini merupakan orang-orang pintar. Jadi tentu saja mereka akan berpihak pada orang yang berkuasa. Siapa yang berani berurusan dengan keluarga Pangestu setelah mengetahui bahwa keluarga Pangestu berkonflik dengan Sean? Jika kabar mengenai mereka yang masih berada di sini sampai ke telinga Sean, bisa-bisa mereka akan bernasib sama dengan puluhan perusahaan sial yang ditutup oleh Sean dan entah kapan mereka akan dihabisi. Cahyadi mengangkat kursi dan melemparkannya ke atas meja. Dia telah mempersiapkan pernikahan yang menelan biaya miliaran rupiah. Tetapi justru tidak ada yang menghadiri. Melihat ini semua, Singgi masih menunjukkan sikap yang tenang dan membujuk putranya. "Cahyadi, bawalah Giana ke rumah barumu. Hari ini adalah hari besar kalian. Kalian sebagai pengantin baru tidak perlu memikirkan hal ini. Ayah dan ibumu akan membereskannya." Singgi kemudian berkata pada Giana, "Giana, aku tahu bahwa kamu ingin kembali ke pelukan Sean sekarang. Tapi kamu juga sudah melihat bahwa Sean tidak menginginkanmu sama sekali. Kamu sudah menjadi menantu keluarga Pangestu kami secara hukum. Bersyukurlah saja, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Sean. Keluarga Pangestu kami juga memiliki aset puluhan triliun yang lebih tinggi dari keluarga Wangsa kalian. Jika kamu menjadi menantu keluarga Pangestu, kamu tidak akan menderita," kata Singgi lagi. Giana menggigit bibirnya dan tidak berbicara. Setelah itu, Giana dan Cahyadi naik ke mobil mereka. Sementara Singgi dan Lucy juga naik ke mobil mereka sendiri. Mereka semua meninggalkan lokasi pesta pernikahan dan pulang ke rumah masing-masing. Giana dan Cahyadi kembali ke rumah baru mereka yang penuh dengan hiasan di kawasan perumahan di Senopati. Tetapi, keduanya saling diam. Sesudah mereka sampai di rumah, Giana bahkan tidak mengganti alas kakinya dengan sandal ataupun membersihkan riasannya. Dia hanya duduk di ruang tamu dengan linglung. Awalnya, Cahyadi sangat marah pada Giana yang sudah memeluk Sean di pesta pernikahan dan membuatnya sangat malu. Hanya saja, begitu dia melihat penampilan menawan Giana, dia berpikir, "Lagi pula, aku juga bukan pria sok suci. Lebih baik aku membujuknya saja. Sayang jika wanita secantik ini tidak dinikmati selama beberapa hari." Cahyadi berinisiatif melepaskan sepatu Giana, pergi ke kamar mandi untuk mengisi bak mandi. Kemudian berkata, "Istriku, aku sudah menyiapkan air untukmu. Kamu mandi busa dulu saja." Cahyadi mengulurkan tangannya untuk menarik Giana. Tetapi Giana menepisnya begitu saja sambil berkata, "Jangan sentuh aku. Malam ini kita akan tidur di kamar terpisah." Apa? Cahyadi menikahi Giana dan ingin menjadikan wanita itu sebagai istrinya karena menginginkan tubuhnya. Tapi, bisa-bisanya sekarang Giana tidak membiarkannya tidur di kamar yang sama. Sebelumnya, Cahyadi selalu mengolok-olok Sean. Dia tidak pernah menyangka bahwa sekarang dia akan mengalami hal yang sama seperti Sean. Cahyadi benar-benar kesal. "Giana, kamu pikir kamu masih suci? Kamu mau berpura-pura masih perawan? Kamu pikir dengan berbuat seperti ini, kamu bisa kembali ke sisi Sean?
Jangan bermimpi. Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.